kalian dalam keadaan sehat ya. Kita sudah lama tidak bertemu tatap muka, tapi selama ini kita bertemunya secara online. Tidak apa-apa, tapi Ibu bersyukur kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran, melakukan tugas kalian sebagai pelajar. Ya, hari ini kita mau mulai pelajaran kita PPKN di pelajaran kedua. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang aturan yang berlaku di masyarakat. Kalian tahu aturan itu apa? Nah, aturan itu adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kelompoknya itu kelompok apa? Itu kelompok warga. Warga itu adalah siapa? Termasuk ibu dan kalian, orang-orang di luar kita, ya. Kelompok itu bisa dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil. Nah, ini contoh kelompok besar. Ini kelompok kecil. Ya. Nah, aturan ini digunakan untuk mengatur ya sebagai panduan semua orang atau warga kelompok dalam mengendalikan tingkah lakunya yang sesuai dan diterima oleh masyarakat banyak. Nah, aturan itu terbagi menjadi dua macam. Satu, ada aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Nih, ini adalah aturan yang tidak tertulis. Satu lagi aturan yang tertulis. Aturan yang tertulis itu berupa ketentuan yang tertulis, artinya tertulis ada ditulis di, misalnya ditulisnya itu di buku atau di papan pengumuman. Kalau di jalan bisanya di billboard itu ya, seperti itu. Nah, disepakati karena udah ada kesepakatan dulu antara sekelompok orang itu yang untuk dilaksanakan. Jadi aturan itu dibuat bukan untuk tidak dilaksanakan, tetapi untuk dilakukannya atau dilaksanakan. Nah, aturan yang tidak tertulis berupa ketentuan juga, tetapi harus disepakati juga oleh kita bersama. Dia mempunyai sifatnya adalah kebiasaan. Kebiasaan di lingkungan masyarakat. Kebiasaan itu apa sih? Yang selalu dilakukan, ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau bicara tentang aturan-aturan yang ada di masyarakatnya. Nih, aturan yang ada di masyarakat itu misalnya yang secara tidak tertulisnya. Contohnya nih, ya. Bersikap sopan. Ya. Bersikap sopan itu kepada siapa? Boleh kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman. Jangan sampai kamu teman kan teman saya, umurnya kan sama dengan saya tidak perlu sopan. Tidak, tetapi kita bersikap sopan itu tidak memandang umur. Siapapun itu kita harus bersikap sopan, ya. Yang kedua, saling menghormati. Sama, siapa yang harus kamu hormati? Semua orang, tidak terkecuali. Walaupun itu orangnya masih kecil, lebih kecil dari kamu, belajarlah untuk menghormati orang itu, ya. Apalagi terhadap orang yang lebih tua dari kita atau orang kita hormati seperti guru, misalnya, terus orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, itu juga kita perlu hormati, ya. Yang ketiga, ya, ini membantu tetangga yang terkena musibah. Ya, intinya gini, walaupun tidak terus, hai warga, ada tetangga kita yang kena musibah, kita harus bantu, tidak ada tulisan seperti itu.
Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau melihat orang yang kesusahan, kita harus punya rasa ingin menolong atau membantu. Rasa kemanusiaan. Seperti kita belajar tentang sila Pancasila ya. Sikap-sikapnya itu ada, di sikap kedua adalah kemanusiaan. Kita harus menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, sekarang ini adalah aturan yang ada di sekolah. Itu di masyarakat ya, sekarang di sekolahnya. Oh maaf, Ibu yang di masyarakat dulu yang tertulisnya ya. Nah, ini yang secara tertulis, itu yang tidak tertulis. Yang tertulisnya di masyarakat adalah memiliki kartu keluarga. Tahu kartu keluarga? Kita sudah belajar di IPS waktu kelas 1, kartu keluarga itu adalah kartu dokumen keluarga yang di dalamnya itu tercantum nama-nama anggota keluarga, ya, itu kartu keluarga. Yang kedua, harus memiliki KTP. Nah, KTP itu termasuk adalah milik pribadi. Biasanya orang yang memiliki KTP itu yang orang-orang sudah berumur 17 tahun ke atas, ya. Nah ini. Yang ketiga, tamu wajib lapor pada RT atau RW ketika dia menginap di rumah saudara atau keluarga lebih dari 24 jam. Ini adalah aturan yang tertulis di masyarakat. Biasanya suka ada pengumumannya. Nah, ini ya aturannya di masyarakat. Terus ada aturan yang di sekolah. Aturan di sekolah juga ada dua macam, tertulis dan tidak tertulis. Satu, contoh aturan yang tidak tertulis di sekolah adalah misalnya kita itu menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, menjenguk teman yang sedang sakit. Biasanya di sekolah itu tidak ada pengumuman. Kalau ada teman harus menjenguk, tidak ada pengumuman seperti itu. Karena itu biasanya sih tidak usah ditulis juga, rasa kemanusiaan kita sudah ada ya. Ih kasihan ya, misalnya teman kita sakit, yuk kita tengok sama-sama yuk gitu. Tapi kalau umur kalian mungkin belum bisa kalau ke rumah sakit. Ketika kalau teman kamu yang sakit udah pulang ke rumah, kamu bisa besuk. Nah itu ya. Yang kedua, membantu teman yang susah. Nah, membantu teman yang susah tuh kayak gimana? Misalnya teman kamu bekalnya ketinggalan, kamu bisa berbagi makanan. Atau misalnya teman kamu itu nggak ketinggalan kotak pensil, nggak punya pensil, jadi kamu bisa tolong dia. Atau teman kamu lagi jalan ternyata bukunya berhamburan jatuh, kamu bisa tolongin dia untuk membereskan buku-buku itu, ya. Yang ketiga, bersikap sopan. Nah, sama ya, di masyarakat juga ada bersikap sopan, di sekolah juga. Jadi pada siapapun di lingkungan manapun kita dituntut atau diharuskan bersikap sopan terhadap siapapun, ya. Yang keempat, saling menyapa. Nah, saling menyapa ini biasanya gini, anak-anak kalau di sekolah ketemu ibu guru, selamat pagi bu, misalnya gitu. Bu pulang dulu, biasanya menyapa. Tapi ketika ketemu di luar sekolah misalnya, ketemu di jalan, misalnya ada Bu Julita tuh, anak-anak pasti nggak mau negur, malu-malu nyumput-nyumput di belakang mama papahnya atau mami papinya. Bu Julita ngeliat, kok itu murid ini kayaknya kok nggak mau nyapa ya gitu, jadi harus gurunya dulu yang nyapa. Nah biasanya seperti itu anak-anak. Jadi lebih baik kalau kita ketemu siapapun yang kita kenal, sapalah ya, menyapa, halo apa kabar, misalnya dari mana, misalnya mau kemana gitu ya. Nggak hanya pada guru, tetangga pun. Kalau kamu tetangga sebelah rumah ternyata ketemunya di mall, ya boleh aja kamu sapa gitu. Namanya juga orang yang kita kenal, kita harus menyapa. Ya, ini anak-anak ya, ini aturan yang tidak tertulis yang ada di sekolah. Nah, ini satu lagi, ada aturan yang tertulis di sekolah. Nah, satu, ini sudah jelas, datang lebih awal. Berarti kita ke sekolah tidak boleh datang terlambat. Kalau di sekolah kita masuknya jam 7 kurang 5. Kalau kamu dikasih waktu 5 menit sampai jam 7 pas, kamu boleh masuk. Tapi kalau lebih dari 5 menit, jam 7 lebih 5 kamu datang, peraturannya adalah kamu harus pulang kembali. Nah itu, makanya ini datang lebih awal ya. Yang kedua, menggunakan seragam sesuai jadwal. Seragamnya lengkap.
Misalnya kita hari Selasa pakai merah biru. Kalau merah biru itu perempuan atau laki-laki kan ada dasinya. Ternyata nggak pakai dasi, tapi seragamnya betul merah biru. Apa itu termasuk lengkap? Nah, itu tidak termasuk lengkap. Jadi, lengkap itu semua aksesoris dalam seragam harus dipakai dan sesuai jadwalnya. Jangan sampai seragam merah biru harusnya hari Selasa, kamu pakainya di hari Rabu. Itu tidak benar, ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas itu tanggung jawab kita masing-masing, ya. Kita yang ada di kelas. Jadi kalau misalnya ada sampah di kelas, walaupun bukan kamu yang buang, kita bisa pungut, kita buang ke tempat sampah. Karena sudah menjadi tanggung jawab kita, pemilik kelas itu. Ya. Yang keempat, dilarang membawa benda tajam. Benda tajam itu seperti apa? Misalnya cutter, gunting tanpa arahan dari guru. Kalau kamu disuruh bawa gunting ketika ada pelajaran KTK, ya nggak masalah. Tapi kalau tidak ada pelajaran kamu bawa gunting, terus kamu guntingnya kamu main-mainkan, apalagi cutter kamu main-mainkan, itu tidak boleh. Itu membahayakan, ya. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, setiap hari Senin, kita nggak setiap hari Senin. 2 minggu sekali kita upacara bendera kan? Nah, kita harus upacara itu menggunakan aksesoris, misalnya topi, ya. Kita upacara harus tertib, tidak boleh ketika sedang menyanyikan lagu wajib kamu ngobrol sama teman, bercanda sama teman, itu yang tidak boleh. Berarti kamu tidak tertib melakukan upacaranya. Ya, sampai di sini Ibu jelaskan tentang aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan itu seperti apa? Aturan ada 2 macam, ya. Aturan juga bisa disebut dengan norma, ya. Aturan ada 2 macam, aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis, ya. Aturan yang tertulis dan tidak tertulis itu ada juga di sekolah atau di masyarakat. Contoh-contohnya ini semuanya, ya. Nah, ini. Jadi Ibu harap apa yang Ibu catat, yang Ibu berikan di catatan, kalian baca, kalian pelajari, supaya nanti ketika kita pertemuan kembali secara online, kita bisa saling tanya jawab. Apapun yang kalian tidak mengerti, tolong dipertanyakan sama Ibu, supaya kamu tidak mengerjakan latihannya juga tidak merasa kesulitan. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kalian sudah paham tentang aturan yang ada di masyarakat. Kita akan kembangkan lagi, ada tentang aturan di rumah juga, ya. Terima kasih untuk anak-anak yang masih tetap setia, tetap mau mengikuti pembelajaran online, apalagi anak-anak yang sangat disiplin, tertib melakukan atau mengerjakan tugas yang Ibu berikan sampai saat ini, ya. Semoga kalian tetap semangat walaupun kita belajar online. Ya, Ibu akan kasih tugas kalian melalui Google Form. Ibu akan kirim nanti ke linknya ke wali kelas kalian masing-masing, ya. Tolong dikerjakan dengan teliti, baca dan pahami dulu soalnya, baru kalian memilih jawabannya. Oke? Terima kasih anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita. Sebelum berakhir, kita mau berdoa dulu, ya. Setelah pembelajaran ini, yuk mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu, ya. Dadah.